Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia, NPM 220111000004. Nah, di sini saya akan menjalankan tugas UAS kriptografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar kriptografi dan bagian-bagiannya, itu cesar, chipware, dan lainnya. Nah, untuk yang pertama, pengantar kriptografi. Nah, kriptografi adalah studi tentang teknik komunikasi aman di pihak ketiga yang jahat atau adversaries. Ini melibatkan enskripsi, proses pengubahan informasi plaintext menjadi kode rahasia atau ciphertext untuk menyembunyikan isinya, dan deskripsi, proses pengembalian ciphertext kembali menjadi plaintext. Nah, selanjutnya yaitu ciphertext. Ciphertext adalah salah satu bentuk enskripsi paling sederhana dan tertua yang dikenal. Ini adalah jenis cipher substitusi, di mana setiap huruf dalam plaintext diganti dengan huruf lain yang terletak pada jumlah posisi tetap di bawah atau di atas dalam alfabet. Jumlah posisi pergeseran disebut kunci key. Nah, teori ciphertext. Yang pertama, plaintext, pesan asli yang dideskripsi, ya. Yang kedua, ciphertext, pesan yang sudah terdeskripsi, ya. Yang ketiga, kunci atau key, jumlah pergeseran huruf dalam alfabet. Misalkan jika kunci 3, maka A akan bergeser ke D. Nah, misalkan kunci B menjadi E, dan seterusnya. Contoh, kita ambil plaintextnya yaitu hello. Nah, kuncinya 3 dan di deskripsi. Misalkan H plus 3. Nah, H itu akan menjadi H I J K. Jadi ciphertextnya yaitu K. Nah, plaintext dari E kita majukan ke 3 huruf. Nah, jadi E menjadi H. Nah, L kita majukan jadi 3 huruf atau plus 3 menjadi O. Nah, L juga menjadi O. Nah, O kita majukan menjadi 3 huruf menjadi R. Nah, ciphertextnya hasilnya yaitu KHOOR. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan enskripsi manual, yaitu plaintextnya itu kita pakai rahasia. Nah, kuncinya 5. Jadi setiap huruf dari plaintext yang misalkan yang R itu kan kita majukan ke 5 huruf ke depannya. Nah, misalkan R geser 5 posisi ke kanan dari R, S, T, U, V menjadi W. Nah, selanjutnya A geser 5 poin ke kanan dari A, B, C, D jadi F. Nah, jadi H plaintext jadi ciphertextnya itu M, A jadi F, S jadi X. Nah, selanjutnya dengan I jadi N. Jadi akan bergeser, kalau kunci K-nya 5, jadi akan bergeser posisinya ke 5 hurufnya. Jadi begitu. Jadi yang dihasilkan ciphertextnya yaitu WFMXNF. Nah, jadi kita langkah ketiga, proses deskripsi atau manual ciphertext WFMXNF. Kunci 5-nya kita undur ke belakang, pergeserannya undur ke kiri, kembali ke semula, yaitu yaitu W geser 5 posisi ke kiri menjadi R, F menjadi A, M diundur ke belakang 5 posisi jadi H, F jadi A, X jadi S, N jadi I, dan F menjadi A gitu. Diputarbalikkan menjadi hasil plaintext yang dihasilkan itu rahasia seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat berupa cesar yang dimasuk kodenya. Saya menggunakan Google Colab. Baiklah, saya ini
lupakan codingannya, jadi saya akan mengopinya ke Google Colab. Ini ini kode yang sudah disiapkan, Nah, kita akan mengopinya di sini, di Google Colab. Nah, jadi hasilnya teks aslinya itu selamat datang, kuncinya 7, teks transkripsi yaitu ZLSATHKHAHUN. Teks asli jangan beritahu siapa-siapa. Dan seterusnya 5. Nah, selanjutnya yaitu kalau sudah kita akan membahas penulisan kode, inskripsi, cesar, plaintext, kunci. Fungsi ini menerima plaintext, string, dan kunci integer. Char isapa memeriksa apakah karakter adalah huruf. OR A atau OR A kecil merupakan nilai ASCII dari A65 atau A97 untuk perhitungan posisi. Fungsi deskripsi. Proses deskripsi adalah kebalikan dari inskripsi, yaitu pergeseran ke kiri. Ini sama dengan inskripsi dari kunci negatif atau 26 kunci. Untuk menghindari kunci negatif bisa digunakan 26 kunci. Contoh penggunaan fungsi dari deskripsi, pesan deskripsi kayak tadi yaitu hello, jadi KHOOR. Kunci deskripsinya yaitu 3 gitu. Apabila kunci deskripsinya 5, bisa jadi hello ini berubah jadi enggak KHOOR ya. Maksudnya yaitu Vigenère Shaper adalah metode inskripsi polyalfabetik yang menggunakan kata kunci bukan hanya satu huruf untuk menggeser huruf-huruf pada pesan asli. Ini jauh lebih kuat dari Cesar Cipher. Jadi Cesar Cipher itu mudah ya, jadi lebih susah Vigenère Shaper. Nah, konsep dasarnya setiap huruf di plaintext pesan aslinya digeser jauh dari huruf yang berkorelasi pada kunci yang berulang. Nah, alfabet yang bisa digunakan presentasi dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, seterusnya Z sama dengan 25. Nah, inskripsi C, P tambah K, plaintext mod 26, deskripsi P, C sama dengan K, P mod sama dengan 26. Nah, jadi keterangannya C sama dengan ciphertext, P sama dengan plaintext, K sama dengan K. Plaintext mod 26 modulo 26 untuk menyaksikan hasil tetap rentang 0 sampai 25. Nah, contoh langkah demi langkah. Contoh kita ngambil hello, kunci K-nya kita ulangi karena kunci K lebih pendek daripada plaintext hello, jadi kita ulangi kita ulang lagi jadi KK. Nah, konversi ke angka 0 sampai 25. Nah, plaintext H sama dengan 7, E sama dengan 4, L11, L11, O14, kunci KK K sama dengan 10, E sama dengan 4, Y 24, K 10, E sama dengan 4. Nah, inskripsi penjumlahan modulo sama dengan 26. 26 ini yaitu huruf dari A sampai Z ya teman. Nah, jadi H sama dengan 7 tambah K sama dengan 10 sama dengan 17. 7 tambah 10 kan 17. Plaintext modul 26 sama dengan 17 R sama dengan jadi 17 di angka R. Nah, E 4 tambah E 4 sama dengan 8. Plaintext modul 26 sama dengan 8, jadi di angka 8.
Nah, lanjut. Jadi ini codingan dari Finger Chipper. Nah, ini codingannya. Jadi kita akan mengodingnya di Google Colab. Ini yang sudah saya perbaiki. Kita akan mengodingnya di Google Colab. Nah, jadi outputnya itu hello world. Nah, jadi chippernya itu H jadi R, E jadi I, L jadi J, V jadi F, dan seterusnya. W jadi U, L jadi Y. Nah, deskripsinya itu hello world. Nah, selanjutnya itu Atbus chipper. Atbus chipper adalah subtension chipper yang sangat sederhana, di mana setiap huruf digantikan dengan huruf yang berlawan atau alfa di alfabet. Konsep dasarnya A diganti jadi Z, B diganti jadi Y, C diganti jadi X, dan seterusnya. Ini adalah chipper simetris, proses enskripsi dan deskripsi yang sama. Contoh langkah demi langkah plaintext yang kita gunakan yaitu hello. Permintaannya A sama dengan N, Z sama dengan M, B sama dengan O, Y sama dengan L, dan seterusnya yang dibalik. Nah, substitusinya yaitu H right arrow S, E right arrow V, L right arrow O, L juga right arrow O, O right arrow L. Nah, ini merupakan codingan chipper dari Atbus chipper. Nah, kita akan mencobanya di Google Colab. Nah, ini yang sudah saya perbaiki Atbus chippernya. Nah, kita tambah kode. Nah, jadi output dari codingan Atbus chipper yaitu nanti malam di tempat itu. Nah, chippernya N ZMGR, M jadi N, A jadi Z, I jadi O, A jadi O, M jadi N, D jadi W, I jadi R. Nah, kalau deskripsikan jadi nanti malam di tempat itu. Nah, selanjutnya yaitu XOR chipper. XOR chipper adalah chipper yang sangat dasar namun fundamental dalam kriptografi digital, beroperasi dalam level bit. Kuncinya adalah rangkaian bit yang di XOR dalam plaintext. Konsep dasarnya yaitu operasi XOR atau exclusive OR. Ini nggak susah ya. 0 plus O sama dengan 0 sama dengan plus 0 sama dengan 0 plus O plus 1 sama dengan 1 O plus 0 sama dengan 1 O plus 1 sama dengan 0. Nah, sifat kunci XOR atau out plus B chipless K plus B sama dengan A. Ini berarti ekskripsi dalam deskripsi mengeluarkan operasi yang sama dengan kunci yang sama. Nah, setiap pada plaintext diubah menjadi representasi numeriknya, misalkan ASCII, lalu dieksorkan dengan karakter kunci yang berkorespondensi. Contoh langkah demi langkah plaintext A, kuncinya K, konversi ke ASCII. A sama dengan 65, K sama dengan 75, konversi ke binet 8 bit yaitu A65 sama dengan 010001, K75 sama dengan 01001011. Operasi XOR bit per bit. 010001 sama dengan A, 010001 sama 01001011 yaitu K. Yang ke-7
0011010. Konversi hasil XOR ke desimal atau karakter. Nah, 0011010 sama dengan 10 dalam ASCII ini adalah line find, karakter non cetak. Jika hasilnya adalah karakter yang tidak dapat dicetak, ini adalah hal yang wajar dalam XOR shipper. Ini terutama kuncinya adalah karakter acak. Implementasi kode patternnya ini XOR shipper. Baiklah, kita akan coba. Nah, ini XOR. Nah, kita akan coba. Nah, ini ada hasil dari XOR shipper. Yaitu, hai apa kabar, kita bisa bertemu. Kuncinya secret. Shippernya ini agak susah ya kalau dia diartikan. Nah, deskripsinya, hai apakah kita bertemu. Nah, lanjut kita maksudnya saya akan menambahkan teknik kriptografi yang lainnya, yaitu RSA Revenge Samir Adleman. Nah, RSA adalah jenis kriptografi asimetris. Keunggulannya aman untuk komunikasi publish karena memiliki dua kunci yang berbeda, publish atau private key. Cara kerjanya singkat. Yang pertama, kunci publish digunakan untuk mendeskripsi pesan. Kunci privat, yaitu yang hanya diketahui oleh penerima, digunakan untuk mendeskripsi. Contoh sederhana, Alice ingin menghubungi pesan ke Bob. Bob membagikan kunci publishnya ke Alice. Alice mendeskripsi pesan hello terdeskripsi oleh Bob dengan kunci privatnya yang bisa mendeskripsi pesan itu. Lanjut. Nah, RSA digunakan untuk eksekusi email, digital signature atau protokol keamanan. Jadi lebih ke web itu ya, HTTPS atau SSL. Nah, jadi kita akan mencoba codingan yang saya buat tentang RSA. Nah, ini RSA. Capek juga ya ngomong. Nah, kita akan mencobanya di Google Colab. Nah, ini output dari RSA ya teman-teman. Ini pesan hello, ini pesan rahasia, yaitu plain text-nya. Ciptatext-nya ini acak banget. Nah, deskripsinya hello, ini pesan rahasia. Nah, baik, ini ada latihannya yang sudah saya buat, jadi saya jelaskan juga. Nih. Nah, ini tabel 5 buah percobaan masing-masing jenis chipper berikut. Nah, ini chipper yang saya jelaskan tadi. Nih, Caesar chipper. Yang pertama hello, yang kedua hello. Yang pertama hello. Jadi K-nya 3. Jadi kalau ke depannya 3, jadi setiap huruf itu ditambahkan 3. Jadi saya jelaskan tadi kayak KHOOR. Nah, artinya secure ya, kuncinya 5. Jadi setiap huruf itu dimajukan 5 huruf. Jadi ini XJH ZWJ. Inscription juga begitu, dimajukan ke 1 huruf. Jadi what's FOOD SQUJPO. Nah, network dimajukan jadi 4 huruf, jadi RIBASFO. Begitu juga dengan komputer, dimajukan jadi 2 huruf. Nah, lanjut.
Yang ke selanjutnya itu Fingered Chipper. Nah, hello K-nya jadi RIJVS, secure-nya kuncinya safe, EUEVEXP, encryption kuncinya lock, jadi PSPZBXCVSI, network kuncinya code, jadi XHAXSKTL. Nah, komputer kuncinya data, jadi ini FXTKLHBIX. Nah, Atbus Chipper hello kuncinya nggak ada, jadi SPOOL, secure juga nggak ada, HVXVIV, encryption kunci nggak ada, WMXIBKGLM, network juga nggak ada, MVG hasil eksklusinya ini komputer nggak ada, MW XLNFKGIFVI. Nah, X4 Chipper pertama hello kuncinya K, jadi ini 0300070704. Nah, itu inskripsinya. Nah, selanjutnya inscription M, inskripsinya itu 08030 0E 02 05 00 01 0B 06 03 03. Nah, selanjutnya yang keempat dari ekspor yaitu network. Network yaitu kuncinya A, OF 0F0415 IB O0E 13 0A. Yang selanjutnya itu komputer, kuncinya Z yaitu 012123 2E 23 2F 1F 0C. Nah, begitulah hasil dari plain test ke inskripsi dengan kuncinya masing-masing. Ya, chippernya itu Caesar Chipper, Fine Chipper, Atbus Chipper, dan X4 Chipper. Nah, sampai disitulah hasil dari presentasi saya tentang kriptografi dan jenis-jenisnya, yaitu ada Caesar Chipper, Fingered Chipper, Atbus Chipper, dan X4 Chipper. Baiklah, kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.